Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya sedikit menjelaskan tentang pemahaman saya tentang makalah mengenai karya ilmiah pada tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Pengertian makalah sendiri adalah merupakan salah satu karya tulis yang membahas tentang sesuatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu masalah secara ilmiah. Dalam kalangan pendidikan, makalah juga dapat diartikan sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan. Selanjutnya, ciri-ciri makalah. Yang pertama, akurat dan menyeluruh. Maksudnya adalah di sini makalah yang dibuat adalah menjadikan fakta-fakta yang ada di lapangan yang akurat, lengkap dan tuntas. Yang kedua, memiliki sumber yang dapat dipercaya. Maksudnya di sinilah ialah ciri yang paling penting dari setiap makalah, di mana makalah yang bagus mengikuti sambungan penulis lain yang kerjanya tentang topik sejenis. Yang ketiga, seimbang. Maksudnya makalah yang dibuat harus mempunyai sudut pandang yang sama yang dibicarakan serta objektif, seimbang dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Yang keempat, tertera dengan baik. Maksudnya penulisan sebuah makalah ini harus tertera dengan baik dan rapi, mempunyai tujuan yang jelas sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya, fungsi makalah. Fungsinya ada beberapa jenis. Yang pertama, makalah dibuat untuk melatih penulis mampu menyusun karya ilmiah secara berurutan dan dengan cermat, sehingga menjadi semakin menarik dan mudah untuk dicerna oleh pembacanya, memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulisnya, memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoris maupun konsep praktis, memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Baik, selanjutnya ada beberapa jenis makalah. Yang pertama, makalah deduktif, artinya makalah yang berdasarkan kepada kajian teoris yang relevan permasalahan yang dibahas. Yang kedua, makalah induktif. Makalah ini merupakan suatu makalah yang ditulis berdasarkan data dan bersifat objektif sesuai dengan keadaan di lapangan, berdasarkan pada yang diperoleh dari lapangan. Yang ketiga, makalah kajian. Artinya makalah yang biasanya digunakan sebagai sarana pemecah suatu permasalahan yang kontroversial. Baik, yang keempat, jenis makalah kerja. Makalah yang merupakan makalah yang dibuat dari hasil penelitian dan memungkinkan penulis untuk berargumentasi dan pendapat dari suatu permasalahan yang dibahas dan dapat diproses di proses penelitian tersebut. Ada beberapa susunan makalah. Yang pertama, judul. Judul yang dipakai nama yang baku, deskripsi makalah atau bab yang di dalamnya dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud dari makalah tersebut. Yang kedua, pendahuluan. Pada bagian ini dikemukakan persoalan yang akan dibahas atau latar belakang dari masalah-masalah, prosedur pemecahan masalah dari sistematika masalah itu tersendiri. Yang ketiga, isi. Isi merupakan peran penting dalam isi dari makalah. Isi mendemonstrasikan atau kemampuannya dalam menjawab masalah yang diajukan. Bagian ini boleh saja terdiri atas lebih dari satu bagian makalah. Yang terakhir, yang keempat, kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan kesimpulan dan bukan ringkasan isi. Kesimpulan adalah makna yang diberikan terhadap hasil diskusi atau uraian yang telah disampaikan tadi. Penulis makalah harus mengacu kembali ke permasalahan yang diajukan dalam bagian pendahuluan yang pertama tadi. Terima kasih, dan demikianlah hasil dari pemahaman saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.